Untuk wilayah Jakarta, kondisi cuacanya karena sedang masa transisi atau peralihan dari musim kemarau kepada musim penghujan, perlu diwaspadain adalah potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat, kemudian hujan disertai kilat atau petir, terutama pada sore hingga menjelang malam. Saat ini diguyur hujan yang cukup tinggi, kemungkinan berpotensi menjadi daerah yang rawan longsor, jika memang daerahnya rawan longsor, ataupun bisa terjadi banjir bandang ataupun juga genangan. Untuk Surabaya sendiri, cenderung yang perlu diwaspadai adalah potensi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba sesaat sebelum terjadinya hujan, kemudian juga peningkatan kecepatan angin yang terjadi tiba-tiba sebelum terjadinya hujan, kemudian peningkatan sambaran petir di wilayah Surabaya, dan untuk wilayah potensi genangan perlu diwaspadai untuk daerah-daerah yang irigasinya atau sistem drainasenya kurang bagus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa 13 provinsi masuk kategori siaga karena berpotensi diterjang banjir dan banjir bandang pada 5-7. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan 13 provinsi yang tersebut adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten. Selain itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah juga masuk kategori siaga. Untuk periode 3 hari ke depan 5 November sampai 7 November 2021 berdasarkan perkiraan cuaca berbasis dampak, ada 13 wilayah provinsi yang berpotensi terdampak banjir dan banjir bandang, kata Guswanto dalam keterangan resmi Sabtu 6 November 2021. Guswanto mengatakan bahwa pihaknya memang sudah memprediksi curah hujan akan semakin meningkat pada November ini. Peningkatan ini sejalan dengan penguatan La Nina dan monsun Asia yang disertai dengan berbagai fenomena labilitas atmosfer. Fenomena ini bersifat lebih lokal dan dalam durasi yang lebih singkat. Hal tersebut berpotensi semakin meningkatnya resiko terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan angin kencang, ujar Guswanto. Ia mengatakan bahwa intensitas cuaca di beberapa wilayah Indonesia meningkat beberapa hari terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh dinamika atmosfer skala global La Nina yang menyebabkan kondisi atmosfer di wilayah Indonesia relatif menjadi basah. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya aktivitas fenomena gelombang atmosfer yaitu Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, gelombang Rossby yang saat ini aktif di wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan, tutur Guswanto. Oleh karena itu ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. Menurut Guswanto, hujan dengan intensitas lebat dan sangat lebat disertai petir serta angin kencang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi yang dimaksud berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan sebanyak 8 di daerah di Jawa Timur siaga dampak banjir bandang, sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Juanda Teguh Tri Susanto mengatakan status siaga tersebut berdasarkan hasil perkiraan cuaca berbasis dampak yang dikeluarkan oleh BMKG Jakarta. 8 daerah itu masing-masing Magetan, Ngawi, Ponorogo, Tulung Agung, Trenggalek, Kediri, Malang, dan Blitar, katanya Sabtu 6 November. Ia mengatakan prediksi tersebut berlaku pada 7 November 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 8 November 2021 pukul 7 Indonesia Barat. Potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir atau bandang dapat terjadi di wilayah Jawa Timur, ujarnya. Selain siaga, kata dia, juga ada beberapa daerah yang waspada yakni Magetan, Madiun, Nganjuk, Kota Surabaya, Gresik, Bangkalan, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Detail informasi perkiraan berbasis dampak BMKG tersebut dapat diakses melalui link berikut: http://signatur.bmkg.go.id, ujarnya. BMKG, kata dia, membuka layanan informasi cuaca 24 jam. Ia mengatakan pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan ini masyarakat diminta untuk lebih waspada akan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi. Tingginya curah hujan yang berpengaruh pada kemungkinan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan juga bencana hidrometeorologi lainnya, ujarnya. Ia menambahkan pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di masing-masing kabupaten kota
untuk menyampaikan informasi terbaru kondisi cuaca.